Selamat malam, semua, selamat malam Romo dan peserta kelas Jumat pada malam hari ini. Selamat datang di kelas Jumat Circles Indonesia. Malam ini adalah malam yang istimewa karena tepat di tanggal 12 Agustus 2020 silam lahir sebuah komunitas belajar bersama Circles. Hari ini adalah hari ulang tahun Circles Indonesia yang kedua tahun. Tepat di 2 tahun lalu, Circles Indonesia lahir dengan tujuan yang hanya sederhana, yakni hanya ingin belajar bersama, membangun cita-cita bersama, membangun sebuah komunitas untuk belajar bersama dari seluruh pelosok Indonesia, baik dari timur sampai barat. Puji syukur proses belajar bersama ini terus berjalan aktif. Saya pun mengikuti setiap bulan, aktif berjalan hingga saat ini. Terima kasih kepada Anda, sahabat Circles, yang terus bergabung setia dan giat belajar bersama dengan tim Circles sampai saat ini. Kelas Jumat malam hari ini akan diampu oleh Dr. Agustinus Setio Wibowo, SC. Beliau adalah seorang pengajar filsafat di STF Briarkara, kita tahu itu. Dan tema kita malam hari ini adalah pemikiran Plato tentang kriteria ideal seorang pemimpin, yaitu filsuf raja. Sebelum kita akan dibagi dalam 2 sesi, yakni kelas presentasi dari Sesio Romo Setio atau kelas pemaparan materi, dan kemudian nanti saya akan membantu memoderatori untuk sesi diskusi. Sebelum itu kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua atau pendiri Circles Indonesia, Mas Dimas. Terima kasih Lisa untuk waktu yang diberikan. Selamat ulang tahun untuk Circles ya, untuk Miki dan untuk teman-teman yang ada di sini. Sudah bertahan 2 tahun, semoga tetap bertahan ke depannya sebagai komunitas pembelajar. Nah, pada sore hari ini, pada malam hari ini kita akan melanjutkan diskusi tentang Platon ya. Saya akan share screen. Minggu lalu saya sudah berbicara mengenai paideia ya, pendidikan ya, yang intinya sebetulnya adalah untuk memunculkan figur filsuf raja ya, filsuf raja dan filsuf ratu sebagai pemimpin ideal. Saya akan besarkan ya. Nah, supaya tidak lupa, sekali lagi kita berbicara mengenai pemikiran dari Platon yang lahir pada abad 5, abad 4 sebelum Masehi ya, sudah 2400 tahun yang lalu. Platon lahir di Athena dari keluarga aristokratis ya, maka sebetulnya secara natural dia diandaikan keluarganya masuk dalam politik, tetapi kemudian melihat kehancuran Athena ya, kekalahan Athena dalam perang saudara dengan Sparta, lalu melihat oligarki yang berkuasa dan demokrasi yang menjadi anarkis ya, dia berusaha menawarkan pemikiran politik lewat bukunya The Republic ya, semacam tawaran reformasi masyarakat ya, sebuah tawaran yang tentu tidak didengarkan dan memang lalu Athena hancur ya dengan dikalahkan oleh Filipos dari Makedonia, bapaknya si Alexander Agung ya. Platon tentu punya pikiran yang saya kira mungkin dianggap kuno ya, tapi saya kira masih relevan ya, bahwa segala hal itu ujung-ujungnya sebetulnya adalah soal cuan ya, soal duit ya. Jadi dalam banyak kasus begitu ya. Maka nanti ketika saya menerangkan mengenai filsuf raja, mengenai rejim-rejim politik ya, maka banyak saya akan berbicara mengenai soal epitomia ya, soal uang ini ya. Lalu pentingnya pendidikan sudah saya utarakan minggu lalu ya, bagaimana pendidikan untuk menghasilkan keutamaan integritas ya, dan etika sebagai warga negara ya. Pemikiran-pemikiran tentang pendidikan dan politik ini dituangkan dalam buku berjudul Politeia dalam bahasa Yunani atau The Republic ya. Politeia artinya berkaitan dengan polis ya, berkaitan dengan sesuatu yang melandasi polis, yaitu konstitusi atau undang-undang ya.
Jadi tulisan ini dianggap sebagai filsafat pertama ya tentang politik ya. Ini bukunya ya, The Republic dalam bahasa Inggris. Ini terjemahan paling baru dari Chris Emlyn Jones dan William Brady. Nah, di buku ini kemarin saya sudah menunjukkan bagaimana paideia itu ya mestinya mendidik desire atau epitomia, mendidik tumos ya, spirit ya, rasa bangga diri di tengah, dan reason ya. Nah, di buku The Republic pembagian jiwa menjadi epitomia, tumos, dan logistikon ini ternyata akan disejajarkan dengan visi masyarakat yang hierarkis ya, yang dikatakan Platon, yaitu adanya craftsmen, auxiliaries, dan guardians. Terjemahan sederhananya, kelas epitomia itu sejajar dengan para pedagang, kaum industri, mereka yang bekerja dengan tangan ya, yang tentu hasratnya adalah seputar uang ya. Lalu tumos ini adalah auxiliaries, para pembantu, atau lebih konkretnya tentara ya, kelas tentara yang menjaga kota. Lalu reason ini adalah simbol untuk guardians, punggawa, atau ya yang disebut sebagai filsuf raja ya, pemimpin-pemimpin. Jadi ada semacam kesejajaran psikopolis ya, psuke itu jiwa, polis itu kota. Jadi psikopolitik ya. Jadi antara tatanan negara dan tatanan jiwa itu ada kesejajaran. Ini intuisi menarik dari Platon ya. Sekali lagi, semuanya ini sudah saya tuliskan ya, baik yang paideia kemarin tentang filsafat pendidikan maupun yang akan saya uraikan pada sore hari ini tentang politik ya. Semuanya sudah saya tulis dalam buku Paideia, Filsafat Pendidikan Politik Platon. Nah, kemarin kita sudah membicarakan mengenai pendidikan dan bagaimana prosesnya begitu ya untuk menghasilkan seorang filsuf raja. Nah, saya akan memberikan sedikit profil mengenai apa itu pemimpin ideal, yaitu sering disebutkan di bahasa kita, yaitu orang yang berintegritas. Ya. Utuh, apa sih maksudnya ya? Untuk saya sederhana saja, manusia yang seutuhnya itu manusia ya yang benar-benar manusiawi. Memakai intuisi Platon, manusia yang manusiawi itu artinya satu sisi dia bukan binatang, yang hanya mengumbar nafsu makan minum seks ya, yang tanpa jeda mengumbar angkara murka ya, tumos ya. Tapi di sisi lain dia juga bukan Tuhan. Manusia bukanlah Tuhan yang serba suci, serba murah hati, maha adil, maha bijaksana. Berkaca dari Platon, manusia adalah makhluk antara. Dia terletak di antara binatang dan Tuhan. Ya. Bila manusia tidak menjadi manusia yang sesungguhnya, maka di satu sisi dia pasti tidak berharap seolah-olah dirinya adalah Tuhan. Di sisi lain, dia akan benar-benar menjadi manusia kalau dia bisa menjauhkan dirinya dari sifat-sifat kebinatangan. Jadi dia ada di tegangan antara binatang dan yang ilahi. Nah, dengan kondisi sebagai makhluk antara, memiliki dua tarikan dalam dirinya, ya, bagaimana manusia bisa menjadi manusia? Filsafat Yunani mengatakan bahwa dibandingkan dengan binatang dan Tuhan, ada sesuatu yang khas pada manusia, yaitu rasio. Ya. Binatang tidak punya rasio, ya. Kalau Tuhan ya rasionya super rasio begitu ya. Nah, manusia khasnya adalah dia punya akal budi yang khas manusia. Kalau yang khas pada manusia adalah rasionya, maka manusia sungguh-sungguh menjadi manusia kalau dia menggunakan rasionya sebaik mungkin. Maka manusia seutuhnya, manusia berintegritas bagi Platon sederhana, yaitu manusia yang rasionya optimal. Dan itulah definisi untuk keutamaan ya, dalam bahasa Yunani arete, yang excellency ya, yang artinya adalah sesuatu yang berfungsi secara optimal. Jadi kalau aretenya pisau itu adalah fungsi optimal pisau itu ketika dia bisa mengiris ya. Fungsi optimal pulpen itu keutamaannya adalah ketika dia bisa menulis ya. Jadi kalau saya punya pisau dan pisau itu bisa mengiris, maka dia punya arete. Ya. Saya punya pulpen dan pulpennya bisa menulis, dia punya arete. Kalau pulpen itu nggak bisa menulis, ya dia kehilangan aretenya. Jadi sesuatu yang khas itu ketika dia berfungsi optimal, maka memunculkan keutamaan. Nah, pada manusia yang khas adalah rasionya. Jadi kalau rasionya optimal, dipakai dengan baik, maka dia berkeutamaan. Jadi
Manusia seutuhnya, manusia yang berintegritas, artinya manusia yang rasional. Ya. Dalam bahasa sehari-hari, manusia yang seutuhnya adalah manusia utama, manusia yang berkeutamaan. Nah, dalam bahasa Platon, seorang filsuf raja, filsuf ratu, karena Platon memberi porsi yang sama ya pada laki-laki maupun perempuan. Manusia yang optimal rasionya itu tampak dalam 4 jenis keutamaan. Epitumianya ada self-control, ya, ada keugaharian, ada moderation. Tumosnya ada keberanian. Lalu rasionya itu ada kebijaksanaan. Dan akhirnya kalau epitumia itu ugahari, tumos itu berani, dan rasionya bijaksana, maka kita memiliki manusia yang disebut dengan manusia yang adil. Manusia yang dikaios. Ya. Kalau dalam bahasa kitab suci Kristiani, ya, dikaios itu artinya manusia yang tegak, manusia yang benar, manusia yang dibenarkan. Begitu. Nah, memang lalu menjadi pertanyaan ya, saya kira ini juga nanti baik menjadi diskusi di kita ya. Kalau kita menemukan manusia seperti itu, manusia yang ideal seperti itu ya, yang berintegritas, berkeutamaan seperti itu. Pertanyaannya adalah, apakah dia berminat menjadi pemimpin? Apakah dia berminat menjadi penguasa? Kalau nanti dia memimpin, apa kira-kira motifnya? Ini sekedar pertanyaan pembuka ya untuk curiosity ya. Nanti tentu akan saya jawab pada bagian akhir paparan. Nah, sudah saya singgung kemarin sedikit mengenai paideia ya, pendidikan ya, di mana untuk memunculkan pemimpin yang ideal, filsuf raja, filsuf ratu, itu mengandaikan bahan ya, atau anak-anak yang dididik itu memiliki bakat-bakat khusus ya. Jadi Platon memberikan beberapa tips ya bagaimana kita bisa menengarai anak yang berbakat untuk dididik menjadi pemimpin atau yang tidak. Apakah filsuf raja ratu terlahir karena bakat atau ia menjadi seperti itu karena pendidikan? Kalau nature ya, bakat dan nurture atau proses rekayasa pendidikan ternyata saling bekerja sama guna mendapatkan figur pemimpin yang berintegritas ya. Bakat seperti apa dan pendidikan seperti apa yang dibutuhkan. Nah, pendidikannya sudah saya beritahukan kemarin ya, ada macam-macam kurikulum ya yang diberikan. Nah, hari ini kita akan melihat lebih banyak soal nature ya, bakat alamiah. Nah, Platon sudah saya katakan minggu lalu ya, ketika menyeleksi atau mencari anak-anak yang berbakat untuk dididik menjadi pemimpin ideal, Platon mengumpamakannya dengan anjing dari ras yang baik. Jadi calon punggawa, calon pemimpin, dipilih dari anak muda yang berasal dari keturunan yang baik. Salah satu ciri anjing penjaga, anjing yang baik ya, adalah kata Herakleitos, anjing hanya menyalaki orang yang tidak mereka kenal. Jadi kalau Anda punya anjing tapi menyalahi Anda sendiri ya, pemiliknya ya, itu berarti bukan anjing yang baik. Itu makanya untuk menengarai jenis ras yang baik ini, Platon mengatakan anak-anak itu mesti memiliki keen of perception, quick in pursuit of what is apprehended, and strong to if it has to fight it out with its captive. Ya. Jadi seperti anjing yang baik ya, dia mesti bisa memiliki persepsi yang baik, bisa membeda-bedakan mana yang majikan, mana yang musuh ya. Lalu memiliki kecerdasan dan aprehensi yang cepat ya, dan punya daya mental untuk memperjuangkan ya apa yang hendak dia raih. Selain itu dikatakan di antara anak-anak itu harus dicari mereka-mereka yang punya keberanian, mempunyai high spirit, yang semangat yang tinggi ya. Lalu memiliki ciri yang menggabungkan antara keberanian dan kelembutan ya. Jadi terletak di antara kenekatan ngawur dan sifat lemas serba pengecut. Keberanian yang lembut ini menjadi karakter penting bagi orang yang nantinya akan masuk ke politik. Kualitas lain yang dibutuhkan dari anak-anak ini ya, sejak kecil kan kita bisa menengarai ya bakat-bakat anak itu ya, yaitu philomates dan philosophos ya, love of learning. Jadi philomates artinya suka pada pengetahuan, suka belajar, dan philosophos suka pada kebijaksanaan.
Dengan ciri-ciri seperti itu, maka kita akan menemukan a good and true guardian of the state. Ya. Kalos kagatos esestai fulax polios. Ya. Jadi calon-calon punggawa yang memang kalos kai agatos, ya, kalos kagatos. Kualitas yang dituntut seorang filsuf alamiah yang nantinya menjadi filsuf raja, atau dalam bahasa Perancis le naturel philosophe, ya, the born philosopher. Ya. Bukan hanya soal fisik atau tipe karakter tertentu, melainkan terutama karakter moral dan karakter intelektual. Jadi bakat yang harus ditengarai pada anak-anak kecil yang mau dididik itu soal yang bersangkutan dengan moral dan intelektual. Dan lalu Platon memberikan deskripsi panjang lebar mengenai karakter moral dan intelektual yang dibutuhkan ini. Jadi pertama, ever enamored of the kind of knowledge which reveals to them something of that essence which is eternal. Jadi anak-anak yang memang dari kecil itu suka dengan pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya kekal, begitu ya. That their desire is for the whole of it, and that they do not willingly renounce a small or a great, a more precious or less honored part of it. Ya. Kalau dia menyukai sesuatu yang sifatnya pengetahuan, maka dia ingin mengetahui secara menyeluruh, ya. Jadi dari kecil nih anak ini curiosity-nya tinggi, begitu ya, dan tidak puas hanya dengan penjelasan-penjelasan yang sifatnya sepotong-sepotong, begitu. Lalu semacam karakter moralnya di anak-anak ini harus dilihat apakah ada spirit of truthfulness, reluctance to admit falsehood in any form. Jadi sejak kecil memang anak-anak ini kita tengarai suka jujur, begitu ya, suka jujur dan malu kalau berbohong. Jadi kan kadang-kadang lucu ya, kita itu kadang-kadang kalau sama anak-anak itu kan kadang-kadang ada yang dari kecil itu sudah pinter bohong, begitu ya. Ya, kita juga nggak tahu belajar dari mana, begitu ya. Tapi kok kecil-kecil sudah pinter ngapusi, begitu ya. Nah, kalau bakat seperti itu ya berarti tidak cocok ya untuk dididik menjadi filsuf raja. Lalu ada kualitas moral yang secara negatif logis, ya, dikatakan misalnya tidak ditandai oleh coward and illiberal spirit. Jadi sifat-sifat yang pengecut dan sifat-sifat yang agak totaliter, begitu ya, illiberal. Ya. Tidak pula dicirikan oleh injustice atau love of money. Jadi anak-anak ini juga jangan dicari anak-anak yang serakah, yang suka mengambil porsi yang banyak, begitu ya. Anak-anak yang suka bertindak tidak adil. Harus dilihat dari kecil apakah filsuf alamiah ini memiliki karakter just and gentle, jadi adil dan lembut, atau unsocial and savage. Ini anak dari kecil tidak sosial dan buas, ya. Whether he is quick or slow to learn, apakah dia cepat belajar atau lelet, gitu ya. Apakah forgetful atau memiliki good memory. Jadi dengan kualitas-kualitas intelektual dan moral seperti itulah lalu anak-anak diseleksi dan bisa diberi kurikulum pendidikan yang kemarin sudah saya uraikan. Socrates merangkumkan ya di buku The Republic 487A ya, ciri-ciri the born natural philosopher ini. By nature of good memory, quick apprehension, magnificence, gracious, friendly, and akin to truth, justice, bravery, and sobriety. Jadi secara alamiah memiliki ingatan yang baik, cepat belajar, kebesaran hati, ramah, dekat dengan kebenaran, keadilan, keberanian, dan bisa mengontrol diri. Dan bila mana anak-anak seperti ini ada, dan men of this sort are perfected by education and maturity of age, jelas dengan sendirinya mereka akan dipercayai mengurusi negara. Jadi kalau anak-anak ini bisa ditemukan lalu diberi pendidikan yang tepat ya, dan dengan berjalannya kurikulum paideia, maka orang-orang seperti ini yang akan dipercaya untuk mengurus negara. Kemarin sudah saya berikan diagram ini ya, jadi potret untuk filosofi Fusei atau filsuf alamiah, the born natural philosopher, itu cinta pada pengetahuan tentang hal-hal yang kekal, cinta pada pengetahuan secara menyeluruh, cinta pada apa-apa yang benar, dan ada karakter moral seperti just, gentle, ya, quick to learn, dan good memory.
Nah, Platon sebetulnya juga berbicara panjang lebar tentang filsuf pendidikan anak-anak laki-laki dan perempuan. Tapi saya tidak akan masuk ya, akan saya lewati saja. Nanti kalau ada pertanyaan kita bisa masuk ke situ ya. Intinya bagi Platon bahwa tentu ada perbedaan ya antara kodrat laki-laki dan perempuan ya. Tetapi perbedaan kodrat itu tidak lalu berimplikasi pada fungsi ya. Karena untuk fungsi memimpin, fungsi memerintah, itu baik laki-laki maupun perempuan sama saja. Untuk fungsi bertempur misalnya berperang ya baik laki-laki maupun perempuan sama. Kalau ada perbedaan yang disebut perbedaan kodratiah antara laki-laki dan perempuan, itu perbedaan yang menurut Platon sifatnya hanya bahwa kalau berperang misalnya laki-laki tentu lebih kuat tenaganya, sementara yang perempuan lebih lemah. Kalau melakukan sesuatu laki-laki lebih cepat, perempuan lebih lambat di medan tempur ya. Jadi kodrat tidak menjadi alasan ya untuk membedakan pendidikan bagi laki-laki dan perempuan. Dan tentu ini di masyarakat Athena tentu tawaran ini cukup skandalus ya, karena kan di Athena kan perempuan kan harta milik ya. Perempuan dianggap sebagai harta milik dan perempuan ya domestik saja di rumah saja ya. Lalu ada pertanyaan lah, nanti kalau latihan gimnastik misalnya kan harus telanjang ya. Lah kalau laki-laki dan perempuan nanti latihan gimnastik apa nggak jadi masalah begitu. Lalu Platon menjawab, ya kalau untuk urusan mencari pemimpin negara kamu masih terganggu oleh ketelanjangan seperti itu, ya sudahlah kita nggak usah ngomong soal laki-laki dan perempuan. Artinya Platon di sini cukup keras bahwa demi pendidikan itu ya seharusnya yang namanya perbedaan kodrat itu direlatifkan seminim mungkin. Nah, kalau kemudian kita sudah berhasil mendidik mereka, maka kita punya semacam komunitas filsuf raja, filsuf ratu ya. Dan bagaimana mereka mesti hidup ya setelah pendidikan sampai umur 35 tahun begitu ya. Maka di buku Timaios ya, kita bisa menemukan ya, jadi buku Timaios yang akan kita bahas minggu depan berkaitan dengan Atlantis ya. Atlantis yang banyak disalahpahami gitu ya. Yang menurut saya itu memang buku kelanjutan dari The Republic ya. Jadi di buku itu Socrates mengingatkan bahwa para guardians, ya, the guardians, para punggawa, para penjaga, para filsuf raja ini, mereka hidup dalam komunitas tidak boleh memiliki harta pribadi. Jadi tidak boleh punya private property. Laki-laki dan perempuan, filsuf raja dan ratu ini hidup berkomunitas, tidak punya harta pribadi. Mereka menerima semacam honor ya, kecil ya, setara dengan hidup orang biasa, dan yang memberi honor siapa? Yang memberi honor adalah kelas-kelas di bawahnya, terutama kelas petani dan produsen yang di bagian bawah masyarakat yang memang yang diperbolehkan punya tanah, punya properti ya, dan punya uang. Mereka lah yang memberikan honor kepada the guardians ini. Lalu mereka hidup secara komunal, laki-laki perempuan bersama, mengintegrasikan kaum perempuan di kalangan guardians. Dan kalau nanti ada hubungan seksual di antara filsuf raja dan filsuf ratu ini, di mana semuanya diatur dengan rapi seturut kalender ya. Jadi Platon juga memberikan gambaran kalender pertemuan untuk para filsuf raja ratu ini ya. Dan nanti kalau ada anak-anak yang lahir dari komunitas ini, maka anak-anak juga dimiliki oleh secara bersama-sama ya. Jadi tidak ada private property. Dan anak-anak ini juga akan diseleksi. Ya, jadi kalau anak-anak ini masih punya bakat seperti orang tuanya, mereka akan dididik menjadi filsuf raja. Tapi kalau ada anak-anak yang hasilnya katakan kok beda dengan orang tuanya, maka mereka akan diturunkan kelasnya, entah ke kelas tentara atau ke kelas produsen. Nah, lalu yang menarik dalam gambaran mengenai filsuf raja ini ya, Platon kan memberikan visi mengenai sebuah masyarakat katakan ideal begitu ya, di mana ada 3 kelas di masyarakat ya, seperti kalau Anda melihat di sistem Hindu ya, ada kelas Brahma, kelas Ksatria, dan kelas Waisya ya. Nah ini adalah kelas Waisya, kelas pedagang, industri begitu, mereka yang bekerja mencari uang ya, epitumia. Lalu ada kelas penjaga, tentara penjaga, dan
mereka yang kemudian terseleksi menjadi filsuf raja ya, semacam aristokrasi, bukan atas dasar darah ya, tapi atas dasar bakat dan pendidikan. Nah, ini sekali lagi sesuai dengan tripartisi jiwa, ada epitomia, ada tumos, dan ada logistikon ya. Ini craft workers ini epitomia, soldiers ini tumos, dan ruler ini reason ya. Nah, menariknya Platon mengatakan ya, jadi setelah membicarakan proses seleksi dan pendidikan untuk calon filsuf raja itu, kemudian di buku 8 saya kira ya, dari Republik ya, dari Republik itu bukunya ada 10 ya, 10 buku. Nah, lalu Platon mengatakan bahwa sebagus-bagusnya kelas aristokrasi dari filsuf raja ini, jadi aristokrasi, sebagus-bagusnya rejim para filsuf raja ini yang unik pada Platon ya. Dia mengatakan bahwa rejim itu akan merosot. Ya. Rejim itu memang kalau dicari-cari sebabnya mengapa rejim itu merosot memang lalu agak lucu begitu ya. Platon mengatakan bahwa ada salah hitung dari kalender ya, sehingga nanti keturunan-keturunan dari filsuf raja filsuf ratu ini adalah keturunan yang tidak sebagus orang tuanya ya. Sehingga nanti mereka akan menghasilkan rejim bernama timokrasi ya. Timon itu harga diri ya, jadi semacam rejim yang fokusnya pada harga diri, bukan lagi pada logistikon ya. Dan timokrasi ini kemudian akan merosot menjadi oligarki, oligarki akan merosot menjadi demokrasi, demokrasi akan merosot menjadi anarki dan akan menghasilkan rejim terakhir yaitu tirani. Jadi ini yang saya kira harus disadari ya, bahwa ketika Platon mewacanakan mengenai semacam rejim ideal ya, ya sebetulnya Platon juga menyadari bahwa seideal apapun rejim politik itu ya, karena namanya kita berbicara mengenai dunia indrawi ya, dunia kita apa adanya, ya dunia itu tunduk pada perubahan. Ya, dan perubahan itu kalau dalam visi Platon ya, saat itu ya memang membawa ke kemerosotannya. Saya kira ini juga mungkin semacam refleksi Platon atas zamannya ya. Athena yang mulai merosot ya, di mana demokrasi yang dia hidupi ini memang identik dengan anarki ya, dan akhirnya memang hanya memunculkan tiran-tiran ya, dan ya kira-kira 10 tahun setelah Platon meninggal, memang akhirnya demokrasi Athena habis ya, dihancurkan oleh Philippos dari Makedonia. Jadi Platon hidup dalam kondisi yang terberi, dia adalah anak zamannya. Situasi Athena di akhir abad ke-5 ditandai perubahan yang tidak mudah diterima, dan Platon menggambarkan situasi itu sebagai anarkisme. Saat itu ada relativisme moral, jadi dalam rejim demokrasi yang dihidupi Platon ya, itu ditandai oleh relativisme moral ya. Saat egalitarisme membuahkan anak-anak yang kehilangan sopan santun ya, orang tua tidak tahu lagi menggunakan otoritasnya, dan relativisme hukum akibat kehadiran kaum sofis ya, di mana kebebasan berujung pada toleransi terhadap pelaku kejahatan dan aturan-aturan yang saling membatalkan. Maka Platon melihat masyarakatnya menjadi masyarakat yang anarke atau anarkis ya. Artinya anarke artinya tiadanya prinsip, tiadanya arke, tiadanya prinsip yang mengomando tatanan. Maka di mata Platon demokrasi memang secara niscaya akan bawa kita ke anarki. Jadi anarki di zaman itu yang ditengarai Platon ya, anarki itu wujudnya adalah pada anomia ya, tiadanya prinsip hukum ya. Bukannya karena hukum tidak ada, tetapi justru karena kebanyakan hukumnya. Peraturan-peraturan yang silang sengkarut begitu ya. Jadi ya ada undang-undang dasar, tapi nanti ada undang-undang, lalu ada perda-perda ya. Perda bukannya mengimplementasikan undang-undang sama undang-undang dasar, tapi perda malah kadang-kadang mengalahkan undang-undang dasar begitu ya. Atau peraturan-peraturan di sekolah ya yang kita dengarkan akhir-akhir ini ya mengenai hijab ya, yang justru melanggar ya pasal 29 ya undang-undang dasar ya. Jadi hukum peraturan yang tidak jelas begini yang banyak di mana-mana ya, berproliferasi ya, bercabang kemana-mana, tapi justru saling membatalkan ya.
Ini yang menimbulkan kondisi anomia ya. Dan ini semua sebabnya adalah dari penghayatan kebebasan yang sifatnya kebablasan, dan kebebasan yang bablas ini dalam sistem masyarakat demokrasi diamini semua pihak ya, karena dianggap menguntungkan. Nah, mengapa dianggap menguntungkan? Ya karena ujung-ujungnya ya bagi Platon ya, demokrasi itu tak lain adalah rezim epitumia yang prinsip dasarnya hanyalah pleasure and pain ya, mencari apa yang membuat nikmat ya, dan menghindari apa yang membuat dia takut ya. Maka anarkisme akibat anomia, akibat hukum yang saling membatalkan ini, secara ironis dalam demokrasi justru dianggap tidak menakutkan, tetapi malah dipeluk tanpa malu-malu. Nah, jadi ini analisis tajam dari Platon ya menurut saya ya, tentang rezim demokrasi yang intinya adalah duit. Dan duit itu memang hukumnya hanya satu ya, irasional ya, dia bersifat irasional. Dia hanya melandaskan pada pleasure and pain ya. Dan ketika hidup bermasyarakat diperintah oleh prinsip pleasure and pain seperti ini ya, ya makanya lalu semua orang bikin aturan masing-masing ya. Tidak ada lagi yang tunduk secara rasional pada apa yang sudah disepakati bersama. Ini kita ingat sekali lagi ya, psikologi dari Platon ya, jadi prinsip epitumia, appetitive, working class, lalu prinsip tumos, dan prinsip logistikon. Dalam bahasa Platon, nafsu akan kekayaan secara tak terbatas adalah epitumia. Ya. Epitumia adalah lambang hipertrofi kebutuhan. Ya, jadi nafsu akan uang ini sudah saya ceritakan kemarin, sifatnya irasional, tak terbatas, ya, selalu pengen lebih ya, dibayangkan seperti hidra ya, monster yang kalau kepalanya dipenggal masih tumbuh 3 lagi ya, gentong yang bocor gitu ya. Nah, bagaimana untuk memahami bahwa epitumia ini adalah hukumnya hukum kebutuhan ya, dan kebutuhan yang terus-menerus tak terbatas ya. Dalam diri kita ada suatu dalam jiwa yang selalu membutuhkan hal material. Kita yakin bahwa dengan mendapatkan makanan, minuman, atau HP, atau rumah, kita akan merasa nikmat dan puas. Sebaliknya, kalau tidak mendapatkan, nggak punya HP, nggak punya ini, kita membayangkan ya kita akan menderita. Namun apa yang terjadi? Setelah kita memiliki semuanya, sudah punya HP, sudah punya rumah, sudah punya mobil, ya, ternyata kebutuhan tidak berhenti. Objek-objek yang kita kira akan memuaskan mulai menggoda dan untuk dikejar. Jadi ada sesuatu dalam jiwa yang dinamai Platon epitumia, yang bertanggung jawab atas pembengkakan secara kualitatif dan kuantitatif untuk apa yang kita sebut kebutuhan. Manusia lewat epitumia adalah makhluk yang tak pernah cukup dengan objek pemuas yang telah dia dapatkan. Pun kalau kebutuhan survival sudah didapatkan, ya, manusia selalu ingin menggandakan, ingin memperbanyak, ingin menambahi dengan objek-objek lain yang dia anggap akan memuaskan. Maka epitumia digambarkan seperti monster berkepala banyak ya, yang tak bisa mati ya. Karena memang dia tak bisa berhenti, tak mau dibatasi, tak terbatas ya, dan dia menciptakan konflik dalam diri individu dan konflik antar individu. Jadi duit itu sumber dari segala konflik dalam diri maupun konflik dengan orang lainnya. Ini kalau kita mencoba merefleksikan kasus-kasus hari ini tentang Brigadir Jo ya, yang dibunuh oleh menurut pengakuan terakhir oleh Sambo ya, ya ujung-ujungnya sama ya, memang dari soal epitumia ini ya. Ini gambaran untuk hidra ya. Nah, dalam buku 8 dari Publik, rezim uang ya, atau rezim epitumia memang secara strict merujuk kepada rezim oligarkis. Namun secara luas, rezim epitumia ini juga bisa ditemukan di demokrasi, oligarki, dan demokrasi. Jadi ketika rezim filsuf raja merosot menjadi demokrasi, rezim yang utamanya adalah nama besar mencari harga diri ya, betul bahwa para demokrat ya, keturunan dari filsuf raja ini memang mengutamakan nama besar ya. Misalnya menjadi macan Asia atau menjadi
negara superpower begitu ya. Namun secara diam-diam menurut Platon ya, para pencari harga diri ini, kaum Timokrat ini, ternyata juga sudah didera oleh hasrat akan uang. Secara publik, kaum Timokrat ini memang berkhotbah tentang pentingnya membela negara, kebesaran nama negara. Namun secara privat, menurut Platon ya, ternyata hasratnya diperbudak oleh keinginan akan uang yang secara diam-diam ya, lolos dari sorotan publik dia kumpulkan. Jadi seorang Timokrat juga mulai diperbudak oleh epitumianya. Ini gambaran untuk seorang yang membela harga diri. Selanjutnya pada rezim oligarki, jadi ketika kaum Timokrat itu menghasilkan anak-anak yang makin jauh dari orang tuanya ya, mereka sudah tidak paham lagi dengan pentingnya harga diri ya, tapi melihat bahwa harga diri itu sumbernya dari uang ya. Maka anak-anak keturunannya ini akan memunculkan kaum oligarki ya, yang terang-terangan berkuasa, terang-terangan mengambil kekuasaan untuk mencari uang. Namun dalam diri kaum oligark seperti diuraikan ya, kekayaan yang mereka kumpulkan jauh melampaui harga objek apapun yang mereka butuhkan untuk mendapatkan kepuasan. Oligark adalah orang yang kaya raya dan kekayaan mereka di luar mimpi-mimpi liar rakyat seperti kita. Bagaimana mungkin orang bisa ditirani sedemikian rupa oleh hasrat akan uang? Penjelasannya begini. Pada saat kita memiliki uang, kita menggunakannya untuk mendapatkan objek yang kita ingini. Saya punya uang, saya bisa beli makan, bisa beli minuman, ya, bisa beli HP, bisa beli jam tangan. Ya. Namun jarang orang sadar bahwa ketika kita mendapatkan objek pemuas, saya mendapatkan makanan, saya mendapatkan HP, mendapatkan jam, ya. Sebetulnya pada saat yang sama kita juga kehilangan objek itu. Karena begitu kenikmatan atasnya didapatkan, maka objek itu sebetulnya tidak kita perlukan lagi. Nah, repotnya, meski manusia tahu bahwa dinamika itu, epitomia itu seperti itu ya, manusia itu selalu terkutuk untuk mencari objek-objek yang dia bayangkan dia butuhkan. Meskipun dia tahu bahwa saat rasa puas didapatkan, objek juga sebetulnya tidak berguna lagi. Dan kita terus-menerus jatuh dalam siklus yang sama. Meski bentuk objek dan rasa puasnya berbeda jenisnya. Jadi kalau Anda pengen begitu ya, punya mobil begitu ya. Ya, setelah Anda punya mobil kan, ya sebetulnya Anda paham bahwa ya ternyata hanya gitu aja begitu ya. Dan sebetulnya ya rasa puas itu sudah muncul dan lalu Anda nggak membutuhkan objek itu lagi. Oh, ternyata cuma segini aja. Tapi lalu ketika Anda melihat ada mobil yang lebih bagus, nah Anda tiba-tiba ingin lagi begitu ya, punya mobil yang lebih keren ya. Padahal Anda sudah tahu bahwa dari pengalaman memiliki mobil sebelumnya ya hanya gitu aja. Tapi Anda nggak yakin begitu ya. Anda lalu tetap berusaha mengejarnya. Padahal nanti Anda akan jatuh dalam proses yang sama. Maka pada kasus kaum oligark, orang itu atau orang-orang yang ditirani oleh hasrat akan uang ini ya, mereka tuh akhirnya meminati kekayaan bukan untuk mendapatkan objek pemuas kebutuhan ya, karena kekayaan mereka tentu sudah jauh melampaui kebutuhan real untuk mendapatkan objek-objek itu ya. Kalau orang duitnya sudah triliunan ya, kadang-kadang kan kita bingung sebetulnya uang itu buat apa gitu kan. Kan makan juga maksimalnya 3 kali sehari ya, 4 kali sehari ya. Rumah mau segede apa sih ya? Kan yang penting bisa tuh untuk tidur begitu ya, tidur nyaman ya. Nah, jadi mereka itu meminati kekayaan bukan karena nilai real ya dari kekayaan itu ya. Tetapi mereka itu meminati uang karena nilai simbolik dari uang itu. Uang yang dikumpulkan kaum oligark ya, bukan untuk belanja, tapi untuk bisa mengumpulkan uang lagi. Hasrat epitomia kaum oligark menciptakan ilusi seolah-olah uang adalah objek kekal yang layak dihasrati dalam dirinya sendiri dan bukan untuk kegunaannya. Uang lalu menjadi sesuatu yang transenden ya, sebagai simbolnya, melulu simbolik, seolah-olah uang itu memiliki nilai dalam dirinya sendiri. Namun sayangnya kita semua tahu bahwa uang tidak kekal. Ya. Uang bukanlah hal yang transenden. Menjadikan uang sebagai sesuatu yang kekal artinya memerosotkan diri dalam kesalahpahaman total tentang uang. Uang tidak pernah bisa menjadi tujuan akhir. Uang hanya sarana.
Menganggap uang sebagai tujuan akhir menjadikan manusia budak-budak yang konyol. Kaum oligark jatuh dalam ilusi saat mendewakan uang sebagai nilai dalam dirinya sendiri. Dalam arti inilah kaum oligark memang juga anak sah dari Demokrat. Ya. Jadi mereka berilusi bahwa kalau punya uang itu lalu harga dirinya akan naik. Bila kaum Demokrat mendewakan harga diri, maka kaum oligark hanya mewarisi rasa bangga ini, tapi tidak mengerti makna bangga itu buat apa. Dengan bermodalkan harta benda, kaum oligark meyakinkan dirinya sebagai orang yang berkuasa, bernama besar, dan hebat. Padahal kekayaan adalah sesuatu yang ilusif, sesuatu yang sifatnya non-being. Ya. Mengapa? Karena hasrat uang pada epitominya sebenarnya hasrat pemenuhan akan objek tertentu, yang karena karakternya yang bersifat indrawi, jadi benda-benda yang dihasrat itu kan indrawi, maka benda itu juga selalu berubah-ubah dan tidak pernah betul-betul memuaskan sepenuhnya. Objek tertentu yang memuaskan kebutuhan itu tidak ada, karena objek selalu berganti rupa, karena objek tidak konsisten, dan segera hilang manakala rasa puas atasnya terpenuhi. Dan rasa puas itu tak pernah selesai, dia selalu haus akan kepuasan lagi. Seorang oligark adalah orang yang terbelah. Dalam dirinya, dia disetir hasrat untuk mencari uang lebih banyak. Hasrat ini sering menang dan menguasainya, memberi sensasi keutuhan diri, namun dia tahu bahwa rasa menyatu dalam dirinya sangat lemah. Mengapa? Karena kecintaan pada uang adalah kecintaan yang tidak memberi rasa aman dan nyaman. Sama seperti kecintaan pada apapun yang indrawi, yang mudah berubah, juga tidak pernah membuat pecintanya merasakan kesatuan utuh. Selain resah di dalam, dia juga terbelah dari komunitasnya. Karena begitu bernafsu mengejar dan menumpuk uang, maka dia menjadi orang yang asosial, atau bahkan menjadi ganas terhadap sesamanya. Oligarki adalah awal bentuk dari demokrasi. Sejauh oligarki sudah menanamkan perpecahan dan keterbelahan. Para oligark memecah negara menjadi dua, yaitu mereka yang kaya dan massa tanpa uang. Di satu sisi kaum oligark, para pecinta uang dan kekayaan yang hidupnya menurut nafsu serakah mengumpulkan uang untuk dirinya sendiri. Di sisi lain massa rakyat yang begitu bernafsu ingin mengimitasi kaum kaya, yang disetir oleh hasrat menyala untuk menjadikan uang sebagai tujuan hidupnya, guna keluar dari situasi kemiskinannya. Massa yang miskin iri dan disetir oleh kebencian terhadap kaum oligark. Dan ini menurut Platon menarik ya. Jadi mereka itu membenci kaum oligarki karena sebetulnya mengingini ya, harta yang dimiliki kaum oligarki. Maka seumpama kapal, negara oligarkis tidak dikemudikan oleh nakoda yang kompeten, melainkan oleh anak buah kapal yang paling kaya. Jadi bukan mereka yang punya pengetahuan, tapi kapal ini dikendalikan oleh mereka yang duitnya banyak. Si oligark mengemudikan kapal ke arah yang dia sukai, ya, bertentangan dengan massa penumpang. Dan dalam kekacauan kapal, karena ABK kadang juga ingin menguasai kemudi, sementara massa penumpang juga sering tidak puas, ya, maka jumlah mayoritas oranglah yang menentukan. Menurut Platon, demokrasi muncul ketika massa rakyat menggulingkan kekuasaan kaum oligark. Dan massa rakyat yang hanya mengenal cara hidup tuan-tuan mereka, para oligark, maka yang mereka mengerti ya hanya cara hidup seperti kaum oligark. Mereka hendak meniru-niru cara hidup kaum oligark. Uang dan kekayaan lalu dibagi, dimiliki oleh semua orang. Lebih daripada sekedar hasrat akan uang, massa ini ingin menjalani hidup sebebas-bebasnya. Jadi rezim epitomia adalah mengeluarnya segala nafsu tak terbatas yang tak bisa dikendalikan, sehingga warga negara akan saling menelikung. Kaum Demokrat saling bertarung, sehingga hanya orang kaya yang menang, oligarki. Pada gilirannya segelintir oligark akan diturunkan oleh massa warga yang miskin, sehingga muncullah demokrasi. Dan pada akhirnya demokrasi yang menjunjung kebebasan dan kesetaraan akan memunculkan anarki. Situasi perang semua melawan semua, sehingga situasinya matang, untuk merindukan satu prinsip penyatu, yaitu tiran. Jadi ketika dalam demokrasi ini menjadi tak terkendali, ya, anarkis, ya, maka lalu orang mulai berpikir, wah kok kalau kita semua yang memerintah ini kok kacau begitu ya, nggak bisa diatur ya. Kayaknya kok lebih baik kalau ada satu orang ya yang kita beri kekuasaan untuk menertibkan semuanya. Maka muncullah rezim tiran.
Rezim epitomia adalah rezim yang tidak peduli pada upaya pencarian bonum comune. Setiap individu mencari sendiri apa yang dia sukai, setiap kelompok menjadi kumpulan yang tak ada kaitannya dengan lainnya, masing-masing mencari keinginan partikular yang berbeda, atau bahkan bertentangan dengan yang lain. Ya. Tidak ada prinsip penyatu yang bisa menjadi pegangan. Ketika epitomia menjadi prinsip berpolitik, maka pertanyaan terbesar adalah, apakah di situ ada politik? Jawabannya jelas ya. Sejauh epitomia mengikuti hasrat apapun yang ingin dipuaskan, sejauh dia tidak pernah berjarak dari dirinya sendiri, maka ya yang terjadi adalah keterserakan. Prinsip dasar politik adalah adanya yang memerintah dan yang diperintah. Dan persis dalam rezim epitomia, prinsip itu tidak ada. Demokrasi adalah rezim yang prinsip utamanya kebebasan untuk memenuhi hasrat masing-masing individu. Ini sekali lagi psikologinya dari Platon ya. Jadi mulai dari timokrasi, oligarki, demokrasi sampai anarki ya, semuanya jatuhnya di uang ya. Namun jangan dibayangkan bahwa prinsip demokrasi yang menjadi anarki itu terlalu menakutkan ya. Tiadanya hukum itu menakutkan ya. Jadi saya selalu memberikan contoh tentang jalan di dekat rumah saya ya, percetakan negara ya, yang ada Rutan Salemba itu ya, sebagai gambaran untuk demokrasi yang anarkis ya, tetapi toh semuanya oke-oke dan senang-senang saja. Tiadanya prinsip hukum yang mewujud dalam kekacauan yang diamini karena pas dengan epitomia gampang kita lihat sehari-hari. Tiadanya prinsip pengatur dan ketidakjelasan siapa yang menjadi komandan di jalan percetakan negara adalah cermin kecil anarkisme di rezim demokrasi. Persis seperti gambaran Platon, anarkisme tidak menakutkan. Dia justru tampak meriah, serba enteng, dan bebas merdeka. Nah, di jalan percetakan negara ini ada 3 lampu bangsu yang tidak ditaati oleh siapapun. Ya. Lalu anak-anak kecil, 17 tahun, berseliweran dengan motor tanpa helm, berboncengan bertiga. Ya. Bapak, ibu, gadis-gadis kampung berlalu lalang dengan motornya. Ya. Lalu lintas sering macet karena angkot mengatur ritme kecepatan jalan. Jadi, saling tunggu, berjalan pelan menunggu penumpang ya tanpa peduli antrean kendaraan di belakang. Jadi ini percetakan negara ya, jalan yang sudah hampir 20 tahun saya lewati setiap hari ya, di mana anarkisme demokratis itu tampak meriah dan menyenangkan untuk semua pihak ya. Macet seperti ini ya. Kanan kiri itu dipenuhi pedagang-pedagang ini ya, pedagang durian ya, durian budi ya. Kemacetan makin parah karena para tukang parkir memberi komando kapan lalu lintas boleh bergerak, kapan berhenti. Toko keramik yang terkenal di percetakan negara, yang ramai pelanggan merasa berhak memakai separuh badan jalan untuk parkir truk-truk yang bongkar muat stok barang. Tak mau kalah, pick-up sewaan serta penjual rambutan dan buku berjajar di badan jalan memeriahkan jalan yang sudah rapat. Makin seru lagi di tengah mobil-mobil Gres yang merayap, para kuli toko material dan pemulung berjalan kaki menyeret gerobak memperlambat arus kendaraan. Melengkapi absurdnya gambar kemacetan, pos polisi kayu awet serta Rutan Salemba menjadi dekorasi ironis bagi anarkisme akibat anomia tiadanya hukum di jalan percetakan negara. Ini pemandangan sehari-hari yang kita lihat ya, tanpa helm, ya, macet ya. Yang mengherankan, setelah beberapa tahun melewati jalan ini, kesannya kemacetan tidak membuat satu orang pun mengeluh. Saya belum pernah mendengar atau melihat orang protes karena macet di percetakan negara. Sepertinya semua pelaku di percetakan negara mendapat untung. Toko-toko juga makin ramai, makin bagus. Tukang parkir mendapatkan duit banyak. Penjual mendulang recehan. Rakyat juga senang karena bebas bekerja dan berkendaraan. Di jalanan yang meriah, macet, dan serba menguntungkan ini yang dirugikan hanyalah hukum, yaitu aturan larangan parkir di jalan umum, aturan wajib memakai helm, wajib punya SIM, aturan harus taat kepada lampu merah. Namun, ketika aparat hukum juga merasa tidak perlu menegakkannya, maka tampaknya hukum juga tidak rugi-rugi amat. Lebih tepatnya hukum tidak ada, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Jadi itulah gambaran ya, kritik-kritik tajam Platon pada situasi aktual masyarakat zamannya, demokrasi yang diamini semua pihak. Padahal Platon melihat bahwa jelas-jelas itu jalan menuju kehancurannya. Nah, dalam situasi begitu Platon menawarkan buku The Republic ya.
Dia sadar bahwa politik bukanlah sesuatu yang ideal. Dia mewacanakan sebuah teori politik, tapi dia juga sadar bahwa kalaupun filsuf raja itu muncul, ya dia akan merosot ya. Itu makanya yang dia katakan di buku The Republic itu adalah sebuah city in speech atau state in speech. Jadi sebuah negara dalam wacana, negara dalam kata-kata. Platon hanya berbicara mengenai paradigma sebuah negara ideal, sebuah orientasi yang tentu jangan dibaca sebagai blueprint-nya. Itu makanya saat bicara realitas konkret politik, ya, ketika diturunkan dalam kenyataan, Platon sadar bahwa sebagus-bagusnya rezim politik, rezim akan bangkrut dan membusuk. Kenapa? Karena dunia indrawi memang ciri pokoknya adalah berubah. Dari aristokrasi menjadi demokrasi, lalu oligarki, demokrasi, dan akhirnya tirani. Idealisme bentuk negara yang adil di bawah pimpinan ratu filsuf menurut Platon akan merosot secara bertahap dari pemerintahan para ratu filsuf, ya, aristokrasi akan muncul kelompok tentara yang menggantikan mereka, rezim demokrasi memusatkan segala ambisi pada kebesaran nama. Setelah itu pembusukan berlanjut ketika rezim tentara ternyata secara sembunyi juga cinta pada uang, maka muncullah rezim para penikmat dan pengambil keuntungan yaitu oligarki yang mencintai uang secara belak-belakan, yang hanya peduli dengan akumulasi uang sebanyak-banyaknya. Rezim ini lantas membusuk menjadi demokrasi, rezim yang paling anarkis. Dan anarkisme demokrasi mencapai puncak ketika seorang tiran muncul dan memerintah untuk meredam acak adutnya situasi yang anarkis. Bertolak belakang dengan ratu filsuf yang hanya terobsesi mencari kebenaran abadi, maka figur tiran adalah orang yang tidak peduli pada apapun. Tiran hanya mengikuti instingnya yang paling rendah, sehingga dia menghancurkan dirinya, menghancurkan orang tua, masyarakatnya dengan kejahatan-kejahatan yang paling buruk. Platon memang dikritik oleh Popper ya, seolah-olah pemikirannya adalah pemikiran yang totaliter ya. Tetapi saya kira Popper di sini keliru ya, karena dia tidak menganggap serius makna dari city in speech ini. Kalau saya boleh mengatakan visi politik Platon ya, jauh dari totalitarisme, paling yang bisa kita sematkan adalah bahwa Platon ya pemikirannya bersifat paternalistik ya. Nah, kembali ke pertanyaan awal ya, kalau ada orang yang ideal ya, pemimpin berintegritas ya, apakah dia mau berkuasa? Ada 3 motif orang berkuasa ya, sesuai dengan psikopolitik dari Platon ya. Pertama, orang berkuasa karena mencari uang. Jadi orang menjadi kepala desa, menjadi komandan ya, menjadi jenderal ya. Jadi mencari kekuasaan ya karena mau cari uang. Politik menjadi pekerjaan, berkuasa adalah sarana mendapatkan uang yang dipakai untuk memuaskan hasrat tak terbatas akan makan, minum, dan seks. Selain kenikmatan, uang juga penting untuk mendapatkan rasa nyaman. Ya. Barisan lawyer dan jasa keamanan memelihara rasa nyaman Anda berkat uang. Ya. Lucunya dengan model agama transaksional, maka korupsi setahun dihapus persembahan kurban sehari. Ya. Dengan uang persembahan yang besar, Tuhan bisa disuap untuk menjatahkan kenikmatan akhirat. Jadi ada orang yang berkuasa karena ya ambisinya hanya uang. Ya. Dan bahkan dengan uang pun yang namanya Tuhan ya bisa dia dia bisa tundukkan juga begitu ya. Ada orang yang berkuasa mungkin mencari kekuasaan mungkin bukan soal uang ya. Ya, tidak mungkin ada orang yang berkuasa motifnya tidak serendah itu. Ada orang yang merasakan enaknya berkuasa bukan pertama-tama karena soal duit. Dia bukan orang yang mementingkan harta. Idealismenya untuk berkuasa lebih didorong oleh hasrat menyala ya, di dada sejak mahasiswa ya, untuk kesejahteraan. Rasa cinta, rasa tanda diri, hasrat menyala untuk berkorban demi kejayaan bangsa menjadi drive utama untuk mati-matian bertempur, mempertaruhkan segalanya demi kekuasaan. Kehormatan dan rasa ingin dihormati menjadi pendorong utama untuk mencari kekuasaan. Nah, apakah filsuf raja berkuasa karena uang atau karena kehormatan? Tentu tidak. Jadi kalau membaca teks Platon di buku The Republic 347C, ya, Platon dengan eksplisit mengatakan bahwa kalau filsuf yang minat utamanya adalah pengetahuannya, jadi minatnya bukanlah uang, bukan kehormatan, tapi pengetahuannya. Jadi kalau ada orang yang berkuasa karena terpaksa ya, ia bukan orang yang suka pada uang, juga bukan mencari kehormatan,
Maka kalau orang seperti itu menjadi pemimpin, masuk ke kekuasaan, menurut Platon, karena dipaksa oleh keadaan. Dalam arti ini, bagi filsuf raja ya, kekuasaan bukan sesuatu yang dikejar karena dianggap baik, tetapi diterima sebagai necessary evil, ya, sebagai minus malum, sebagai hal buruk yang mau tak mau harus dilakoni. Ya. Dia terpaksa turun tangan karena tak hadirnya kebaikan. Jadi karena dia terpaksa, maka kalau kekuasaan itu sudah saatnya berhenti, dengan cepat dia juga akan menyingkir. Ibarat menjalani hukuman, posisi pemimpin politik tidak pernah menjadi minat utamanya, namun harus dijalani karena kondisi memaksanya untuk turun tangan. Maka dalam arti inilah lalu bisa dipahami ya bahwa menjadi pemimpin memang berarti memberikan diri demi kepentingan orang lain. Manusia pada dasarnya egois, motif utama kekuasaan umumnya adalah melayani kepentingan diri. Ya. Hanya kondisi keterpaksaan yang memastikan bahwa orang lalu bisa berkuasa demi orang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan ya sebagai paparan umum ya mengenai filsafat politik Platon ya. Dimulai dari kemarin Paidia, lalu hari ini menengarai bakat-bakat alamiah dari calon filsuf, lalu bagaimana dia hidup sehari-hari ya berkomunitas, dan kemudian kesadaran tajam dari Platon sendiri bahwa seideal apapun sistem yang dia propose ya, dia tawarkan ya sistem itu ada di dunia indrawi dan dunia indrawi ini tunduk pada perubahannya. Maka seideal apapun sistem itu dia akan merosot ya, dan akan makin turun dan bisa menjadi tiran. Maka sebagai pemikir, sebagai filsuf dia menawarkan ya semacam paradigma idea ya dari politik ya, di mana sekali lagi bukan sebuah blueprint ya, bukan sebuah cetak biru ya, tapi semacam idea orientasi yang kalau lalu orang mempercayainya ya, dia mulai bisa semacam dari dirinya sendiri memulai perubahan ke arah politik yang lebih baik. Begitu Lisa ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.